dari Pak Rohman terkait ada juga hubungannya antara teknologi nih supaya kita bisa survive gitu ya. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan materi dari Bapak Didi Sanjaya selaku Business Development and Asset Strategy Manager PT Petrosi, dan beliau akan memaparkan tentang digital transformasi yang dilakukan di PT Petrosi. Silakan. Halo, selamat pagi. Kang Dede. Pagi, Pak Dede. Saya agak kaku kalau memanggilnya Pak itu. Kayaknya lebih. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Luar Tommy biasa. Kayak Pak Dede kayaknya sama Mbak Rara itu sebelahannya. Tapi kok ada foto saya sih. Iya. Oke, ini Pak Dede materi yang menarik ini terkait tentang digital transformasi ini. Kayaknya Pak Dede ini expertnya ini. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Dede. Ya, Pak Tommy, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Dan semangat pagi, luar biasa, salam Pertabi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih ya, mewakili Petrosi gitu ya, yang dalam hal ini telah diundang oleh Pertabi, Pak Rohman, Pak Imam, dan Pak Tommy, yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam hal sharing session, terutama berkenaan dengan teknologi digitalisasi yang telah kami kembangkan di tempat kami. Dan awalnya cukup ragu ya, karena memang banyak expert ya di luaran sana yang tadi Pak Rohman di awal sudah banyak menyampaikan, namun dengan semangat yang sama ya, kami berkenan untuk berpartisipasi dengan tujuan untuk kemajuan, tentunya untuk kemajuan selaku insan di pertambangan, khususnya di Pertabi, dan juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, mengawali ini, awal pertama kedua adalah mohon maaf dan mohon dimaklumi jika dalam pemaparan nanti kurang pas atau dalam penyampaiannya kurang berkenan, karena memang saya mewakili Petrosi, saya memiliki latar belakang dari praktisi ya, bukan dari akademisi. Dan kemudian berikutnya mohon izin Bapak-Bapak atau audiens di sini, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dede Sanjaya. Peran dan tanggung jawab saya di Petrosi adalah di Asset Department, dan saya selaku Business Development dan Maintenance Asset Strategy Manager. Di awal tadi banyak sekali knowledge yang telah di-share oleh Pak Rohman ya, selaku praktisi di dalam dunia teknologi digital dan kemudian peran nantinya. Baik, saya akan masuk ke materi. Pertama, dalam prosesnya kami selaku di Petrosi mewakili aset manajemen atau grup dalam prosesnya digital transformasi. Nah, bagaimana peran selanjutnya kami di aset manajemen untuk mentransformasikan sebuah digital di dalam pengelolaan aset alat berat dan juga perawatan. Next. Oke. Ya. Oke. Pertama, kalau kita lihat dari materi di situ, tadi Pak Rohman sudah menyampaikan mengenai VUCA ya, mengenai kecenderungan
kecenderungan yang sering berubah-ubah gitu ya, kemudian bahaya, kemudian ketidakpastian, dan kemudian ambigu atau kebingungan, termasuk juga apa kompleksitas gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dari terhadap VUCA ini ada sesuatu yang bisa kita lihat, yaitu terhadap agile dan adab ya. Kalau kita lihat sebuah bahaya, namun kalau kita bisa mempertimbangkan itu dalam sudut positif way, gitu ya, bahaya ini atau ketidakpastian ini bisa menjadikan kita sebuah opportunity atau peluang yang mungkin bisa membantu kita dalam penerapan pekerjaan ataupun aktivitas kita selanjutnya. Di dalam ini kita bisa melihat, dalam presentasi ini kita bisa melihat sejauh mana sih aktivitas di lapangan, khususnya di aset departemen ataupun plan departemen, mengenai equipment performance, kemudian trade competitiveness. Nah, ini terhadap bagaimana tadi Pak Roman menyampaikan terhadap trade ya dan competitiveness. Kemudian bagaimana kita mengenali kesehatan komponen kita gitu ya, dan bagaimana pencapaiannya, termasuk dalam bentuk financial achievement gitu kan. Kemudian sejauh mana kita bisa mengenali efektivitas dari manpower kita, kompetensinya. Terus kemudian kalau kita bicara life cycle, kita bicara sejauh mana kita bisa mengenali manfaat, nilai manfaat terhadap unit yang kita punya. Nah, banyak sekali item-item ataupun aktivitas-aktivitas yang terutama di aset departemen ataupun bagaimana kita mengelola aset atau unit itu ya, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang membuat kita agak sedikit sulit gitu ya, mana yang akan didahulukan. Oleh sebab itu, kalau kita kerucutkan dulu sejauh mana pain point yang kita miliki. Nah, dari pain point ini baru kita nantinya akan mendapatkan proses dari tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan lebih lanjut. Next. Okay. Ya, dalam proses yang tadi saya sampaikan gitu ya, kemudian kita melihat sejauh mana aktivitasnya, sebanyak apa aktivitas kita. Namun kalau kita perhatikan bahwa misalnya dalam mengelola sebuah aset, dalam mengelola sebuah unit, itu kita kembali terhadap kepada sesuatu standar yang berlaku. Tentunya kalau di dalam pengelolaan aset yang berlaku adalah ISO 55001. Dalam sedikit menyinggung ISO 55001, tentunya kita lebih mengenal asset life cycle management. Nah, dalam prosesnya, dalam asset life cycle management ini, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pengelolaan aset manajemen yang baik gitu ya. Apa sih hal-hal yang perlu kita dapatkan atau yang kita perlu ketahui? Pertama, yang kami lakukan terhadap apa yang diperlukan dalam pengelolaan aset terhadap data atau aset akuisisi. Kita tahu beberapa model unit yang dimiliki kontraktor atau penyedia jasa kontraktor itu beragam gitu ya. Beragam, setiap model unit mempunyai karakter masing-masing. Nah, dari situ kita dapatkan apa yang perlu kita ketahui dari sebuah unit yang kita miliki. Dalam prosesnya, kemudian dalam prosesnya untuk mengetahui sehingga kita memerlukan sebuah tools ya. Tool bagaimana kita bisa mendapatkan data itu seakurat mungkin dan sangat valid. Dalam hal ini ada data manajemen dalam prosesnya, kemudian berikutnya dari data manajemen, akuisisi, kemudian kita olah terhadap
kita mengenali terhadap predictive maintenance. Nah, dalam predictive maintenance ini prosesnya adalah apa-apa saja dari sebuah alat atau kondisi sebuah unit itu untuk kita bisa lihat lebih lanjut. Dari proses data akuisisi yang berada di lapangan gitu ya, kemudian kita kelola lebih dalam prosesnya di dalam tools. Kemudian kita masuk ke dalam work management. Nah, ini pola-pola ini adalah sebuah proses dalam tahapannya kita menjawab bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan aset yang terbaik gitu ya, tadi terhadap biaya, baik terhadap efisiensi, baik terhadap proses di dalam perawatan tersebut. Dari proses tersebut kita lakukan, kita masuk ke dalam work management, kemudian dari work management di situ kita bisa identifikasi dan kita lihat apa-apa saja yang kita perlukan terhadap identifikasi pekerjaan, efektivitas resource yang kita miliki, dan kemudian hal-hal lain termasuk juga pengadaan spare part yang diperlukan hingga sampai kepada suatu akhir, yaitu report dalam sebuah reporting. Nah, istilahnya kalau tadi Pak sedikit menyinggung Pak Roman sampaikan, atau adalah dashboard ya, reporting. Nah, ini yang kami coba olah dalam sebuah proses pengelolaan sebuah unit ya, terhadap tadi ISO 55001. Nah, dalam prosesnya kemudian kita sudah kenali pain point kita, kemudian kita sudah lihat prosesnya bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang perlu kita action ya, atau menjawab untuk bisa kita menjawab pain point kita terhadap proses yang sudah kita rencanakan. Jadi kalau kita lakukan adalah melihat sebuah pain point dan kemudian melihat sebuah aktivitas atau perencanaan yang harus kita lakukan. Oke. Dari sebuah pain point yang telah kita kenali, kemudian dari sebuah proses yang kita sudah rencanakan, nah, hingga masuklah kami ke dalam tahap bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan dari adanya peran serta teknologi saat ini yang mampu bisa memudahkan aktivitas kita gitu ya, dalam proses pekerjaan-pekerjaan baik di lapangan gitu kan, ataupun di dalam pengelolaan reporting lebih lanjut. Telah kita lakukan, kita develop, kita telah kembangkan di tempat kami mengenai terhadap aset data akuisisi. Nah, tadi di materi sebelumnya saya menyampaikan bahwa berbagai macam kebutuhan alat atau berbagai macam model unit yang kita miliki ataupun yang penyedia jasa lainnya miliki itu beragam, sehingga kita perlu kenali setiap model unit itu dari karakter mereka masing-masing, sehingga kita setelah mendapatkan karakter tersebut kita lakukan pengelolaan dalam data akuisisi ini. Di dalam data akuisisi ini kita bisa mengkelompokkan berbagai macam item-item yang diperlukan, yang akan kita perlukan dalam menganalisa nantinya lebih lanjut. Masuk ke dalam data akuisisi, kemudian itu adalah proses yang kami lakukan di ekosistem untuk di lapangannya. Nah, kemudian bagaimana nantinya dalam prosesnya ini terintegrasi dengan ekosistem proses prediktifnya kan gitu. Nah, dari situ kita lakukan integrasi terhadap aset predictive maintenance. Selain unit yang kita lihat capability-nya, namun juga tidak lupa kita juga harus melihat capability dari resources yang kita miliki. Bagaimana kita bisa menyiapkan bahwa peran teknologi ini juga resources yang kita miliki bisa menjawab peran dari teknologi. Kita siapkan kita develop resources, dalam hal ini people, ya kan, dalam
melakukan pemetaan dalam hal ini memiliki capability yang cukup untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses perawatan. Nah, kalau kita bicara inspeksi tadi ya, yes, maybe itu akan menjawab sebuah perawatan yang cukup dalam prosesnya melihat kondisi di bagian luar komponen. But the question is how we can ensure the internal of healthy component. Nggak akan pernah tahu bagaimana kita bisa melihat kesehatan di dalam komponen tersebut, terutama di internal. Nah, dalam prosesnya menjawab bagaimana kita bisa melakukan itu lebih lanjut, kita develop, kita kembangkan sebuah aset prediktif atau PDM, kita sebutnya predictive maintenance. Dalam capability-nya kita juga siapkan people gitu ya yang bisa melakukan analisa interpreting lebih jauh dalam melihat perawatan-perawatan yang lebih baik. Nah, di dalam prosesnya kita kembangkan sebuah tim ya, tim yang benar-benar khusus untuk bisa terjun langsung, tidak hanya di office, namun juga di lapangan, sehingga pada saat isu itu muncul, tim khusus inilah ya yang akan terjun untuk melihat apa-apa saja yang diperlukan dalam perawatannya, sehingga ini akan membantu pertama tidak hanya kalau kita bicara tadi mengenai prolong komponen, namun dari kami at least ya kan tidak hanya prolong komponen, namun minimal kita bisa mengenali kapan komponen ini akan jatuh failure. Dengan kita bisa mengenali kapannya, akan memudahkan kita gitu ya, memudahkan kita untuk bisa membuatkan rencana lebih lanjut dari nantinya supaya agar tidak ada unscheduled downtime dan segala macam. Nah, itu akan menjadi isu berikutnya tentunya di production. Nah, selain itu kita mempunyai juga capability yang meningkat terhadap advance teknologi ya, terhadap unit dan juga terhadap capability kita di internal. Dari prosesnya unit, kita juga tidak lupa harus melihat sejauh mana work management kita ini efektif dan efisien. Sometimes pola yang kita mainkan, berapa sih perbandingan FTE? FTE itu kita sebutkan full time employee. Berapa sih perbandingan full time employee? Banyak mungkin dan tidak salah ada proses 1:3, 1:4. But the question is bagaimana kita mengetahui bahwa mereka 1:3, 1:4 ini adalah efektif dan efisien. Nah, dalam prosesnya kita kembangkan sebuah platform yang kita sebut Asset Resource Management System. Nah, platform inilah yang kita miliki adalah menjawab dari kebutuhan sejauh mana resource kita efektif, sejauh mana resource kita efisien, dan kemudian sejauh mana work management ini bisa terkelola dengan baik gitu ya. Nah, dari situ tidak saja memudahkan kita, namun sangat-sangat kalau kita tadi bicara, Pak Roman tadi bicara cost, nah ini kita bisa melihat dampak terhadap efisiensi dari pengelolaan yang baik gitu ya. Nah, ini kita bangun sistemnya, platformnya dan segala macam untuk kita wujudkan di Petrosi untuk bisa melakukan perawatan, pengelolaan, pekerjaan dengan baik. Dari sebuah dua ini adalah dua dari beberapa platform yang kita miliki saat ini. Nah, hingga sampai kemudian tadi kalau Pak Roman sebelumnya menyampaikan dashboard, nah di Petrosi kita kembangkan juga aset control tower. Dalam hal ini mungkin kalau kita di dunia aset gitu ya, seringkali kita melihat banyaknya laporan-laporan
kemudian banyaknya data, banyaknya hal-hal yang mungkin mengganggu aktivitas kita, sehingga kita perlu melihat mana yang perlu kita fokuskan. Dari aset control tower ini memudahkan, sangat memudahkan kita akhirnya bentuk sebuah platform yang bagaimana memudahkan kita dalam hal mengenali pain point kita seperti apa. Nah, ini yang kami lakukan, yang kita kembangkan gitu ya, untuk bisa membantu dari sebuah proses baik perawatan dalam equipment, kemudian pengelolaan pekerjaan, dan kemudian juga dampak terhadap aktivitas performance kita atau tolak ukur kita sebut. Ini beberapa platform yang telah kita kembangkan, yang kita miliki capability-nya, dari menjawab pain point tadi, kemudian perencanaan mengenai proses, dan sekarang adalah capability yang kita miliki. Nah, kalau kita melihat sehingga sebagai rangkuman Bapak, semua rekan-rekan, jika kita kembali terhadap ISO 55001 ya, terhadap bagaimana pengelolaan aset, life cycle, terdapat 3 ultimate-nya ya Bapak. Bagaimana pengelolaan aset itu atau pengelolaan manajemen aset terhadap risiko. Yang kedua terhadap performance, dan yang ketiga terhadap cost. Kalau gampangnya kita masih menyebut RPC ya, risk, performance, dan cost. Ini adalah penerapan ISO 55001. Jadi di dalam ISO 55001 fokusnya adalah terhadap 3 elemen tersebut. Dari pain point, kemudian dari perencanaan, proses, kemudian dari capability yang kita develop, sehingga kita dalam prosesnya di tempat kami, kalau kita bicara teknologi digital gitu ya, tidak hanya merubah dari sebuah konvensional ke sebuah teknologi, namun yang perlu kita harus ketahui adalah bagaimana peran teknologi ini mampu mempunyai nilai yang bisa memudahkan kita ataupun bisa menjawab tantangan atau threat ke depan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa apakah benar teknologi ini sekedar kita butuh atau memang memiliki nilai. Dari proses yang kita bentuk sebuah capability tadi, risk, performance, dan cost itu adalah tolak ukur. Dari risk, kami bisa melakukan pengenalan premature failure lebih dini, untuk kita bisa pastikan terhadap apa yang perlu kita lakukan untuk melihat kesehatan komponen lebih lanjut. Kemudian dalam hal tersebut juga bisa mengukur safety. Kenapa safety? Karena di awal kita sudah mempunyai rencana. Sesuatu yang tidak direncanakan akan berdampak terhadap keselamatan tentunya. Nah, dengan kita melakukan perencanaan, safety akan menjadi bagian yang sudah bisa kita lihat. Kemudian tadi yang saya sebutkan, eliminate unscheduled downtime tentunya. Dengan bisa mengurangi dan bisa mengenali lebih awal, kita bisa menghilangkan atau mengurangi atau menghilangkan unscheduled downtime. Nah, ini kaitannya dengan perencanaan tadi, perencanaan sejauh mana resource yang kita miliki, dan kemudian nantinya di performance ada increase productivity. Dan di dalam risk tentunya kita bisa enable atau value creation ya terhadap threat yang akan kita lihat, akan kita hadapi ke depan. Di dalam performance, apa yang bisa dapatkan benefit dari sebuah teknologi digitalisasi, tentunya kita bisa improve physical availability kita dari physical availability unit. Dan TBS tentunya menjadi item juga yang perlu kita lihat. Dan tentunya dalam prosesnya kita bisa mengenali kesehatan komponen, kita bisa perencanaan dalam prosesnya, dan kemudian work management yang baik. Tentunya ini akan juga bisa menjawab improve produktivitas yang baik, ya kan, sehingga kita punya diskusi atau komunikasi terhadap
klien kita di mining gitu ya, terhadap apa-apa yang akan kita rencanakan 1-2 hari atau berikutnya. Nah, terhadap juga optimum komponen life itu udah sangat pasti, karena memang tujuan kita adalah bagaimana kita bisa melihat kesehatan komponen. Dan terakhir cost. Nah, ini yang sangat menarik tentunya dalam tahapan sejauh mana kita bisa competitiveness. Dari kita bisa melihat kesehatan dari unit, kesehatan dari komponen, tentunya kita tidak lagi melihat kalau kita sudah bisa melakukan hal tersebut secara otomatis, ya kan, pasti secara otomatis cost itu akan reduce secara sendirinya. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengenali kerusakan dini ataupun isu-isu dini, kita sudah bisa merencanakan proses-proses yang lebih lanjut, sehingga kita tahu tidak ada lagi beban-beban biaya atau cost dalam hal ini yang muncul tiba-tiba. Nah, ini tentunya akan menjadi benefit buat kita dalam cost improvement. Termasuk dalam hal ini financial improvement, kurang lebih sama kalau kita lihat dari cost per hour, tentunya secara global financial improvement di aset juga akan berkurang. Dan yang akan jauh menjadi benefit atau advantage adalah kita sudah bisa dalam pengenalan sehingga kita cukup bisa melihat budget ya, predicted yang kita bisa lihat ke depan dari mana-mana saja yang tentunya ini nanti akan menjadi pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan, sehingga memudahkan kita dalam proses lebih lanjut untuk memprediksi dari sebuah budget. Nah, hal-hal tersebutlah yang dari pain point, kemudian activity yang tadi banyak, kemudian perencanaan dari proses, dan kemudian dari capability yang kita develop, yang kita bangun gitu ya, dan kemudian dari benefit atau advantage yang kita rasakan. Nah, ini adalah hal-hal yang dalam hal ini sekiranya bisa menjadi sharing ya untuk kita semua di sini dalam prosesnya, dan juga dalam melihat teknologi digital ke depan. Tentunya dari saya itu materi yang bisa saya sampaikan gitu ya. Semoga mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat Pertabi khususnya, dan terutama umumnya untuk insan di aset atau peran departemen. Selanjutnya, jika pun perlu informasi atau lebih lanjut, kami di sini juga saya terbuka, Petrosi terbuka, dan mewakili Petrosi terbuka untuk bisa berkomunikasi dalam sesi-sesi berikutnya. Baik, begitu dari saya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kembali ke Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Tadi Pak Dede sudah menyampaikan bahwa beliau ini background-nya praktisi ya, sehingga yang dijelaskan pun sangat praktis banget gitu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, teman-teman partisipan bisa mulai kepikiran nih apa yang kira-kira bisa kita lainkan gitu ya. Saya lihatin banyak